Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena memang tidak ada yang layak mendapatkan pujian kecuali Allah yang terus memberikan, menurunkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Kalau pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah, tidak lain karunia dari Allah. Kalau pada saat ini kita bisa melaksanakan aktivitas ketaatan, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan taufik inayah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jaga semua nikmatnya, dan Allah berikan tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih bertakwa kepada Allah, istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Kita ingin menimba ilmu, mengambil manfaat dari hikmah-hikmah yang beliau tuliskan, hikmah yang insyaallah memberikan kesadaran, memberikan nasihat, memberikan pengingat kepada kita semua, agar kita selalu menjaga adab-adab kita kepada Allah, menjaga akhlak kita kepada Allah. Dan pada hari ini kita akan mengambil satu hikmah, yaitu hikmah yang ke-140. Sengaja kita tidak mengambil semua hikmah atau kita tidak mempelajari satu demi satu, karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Kalau kita membahas satu demi satu hikmah, maka sangat banyak waktu yang kita butuhkan, sehingga kita skip hikmah-hikmah tertentu yang mirip, kita skip dan kita berlanjut kepada hikmah yang kita anggap penting untuk menjadi bekalan kita semuanya. Hikmah yang disebutkan dalam hikmah yang ke-140 adalah hikmah yang berbunyi, ma talaba laka syai'un mithlul ittirar wa la
bil mawahib ilaika mithlu dzallah wal iftiqar. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang diminta untukmu seefektif atau semisal keadaan ittirar. Wala asra bil mawahib ilaika mithlu dzalla wal iftiqar. Dan tidak ada yang lebih cepat untuk mendatangkan pemberian karunia dari Tuhan sebagaimana ekspresi adzallah, ekspresi kerendahan diri kita dan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Karena lemahnya diri kita, kita disuruh berdoa. Kita disuruh meminta. Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita meminta? Kepada Zat yang Maha Kuat, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Mengetahui, Zat yang Maha Berkehendak, Zat yang Maha Bijaksana. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyuruh kita untuk berdoa, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Allah dengan rahmatnya mengabulkan doa-doa dan permintaan hambanya. Dan karena itu doa atau pinta kita yang sangat efektif adalah saat kondisi hati kita merasa terdesak. Dalam kondisi ittirar, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Ma talaba laka syai'un mithlul ittirar." Bagaimana kondisi hati kita ketika kita berdoa kepada Allah? Kadang-kadang ada orang yang berdoa hanya selintasan saja. Lisannya berdoa, lisannya mengucapkan permintaan tanpa disertai oleh kehadiran hati. Bisa jadi hatinya tidak merasa butuh kepada Allah. Sekedar doa, spontan saja dia ucapkan, tapi tidak bersumber dari hati yang betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Ibnu Athaillah mengingatkan kita, kalau kita ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisi hati ini harus disetting. Ya, kondisi hatinya harus disetting. Settingannya seperti apa? Yaitu merasa butuh kepada Allah, merasa terdesak, merasa tidak ada lagi pintu yang lain yang bisa kita jadikan sebagai jalan keluar. Tidak ada tempat kita bersandar, tidak ada tempat kita menggantungkan diri, tidak ada tempat kita yang bisa kita jadikan sebagai andalan kecuali hanya Allah. Itu yang namanya ittirar. Ittirar itu adalah al-hala allati tanqati'u fiha an asbabil kaun kulliha ila al-mukawwin. Kondisi ittirar, terpaksa, terdesak, itu maksudnya adalah ketika kita tidak lagi melihat asbab, tidak lagi melihat dunia, tidak lagi melihat faktor-faktor yang sifatnya duniawi, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kita tidak melihat faktor-faktor atau sebab-sebab duniawi itu sebagai sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua pintu tertutup. Yang ada hanya satu, yaitu pintu Allah. Itu yang namanya terdesak. Hanya bisa mengandalkan, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ittirar. Hanya mengandalkan Allah, hanya bersandar kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, curhatnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, "Ma talaba laka syai'un mithlul ittirar." Tidak ada yang lebih bisa memenuhi permintaan kita kecuali kalau kita dalam kondisi ittirar, dalam kondisi betul-betul merasa butuh kepada Allah. Kita merasa terhimpit, merasa sulit
tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali hanya Allah. Itu yang namanya ittiraf. Kesadaran dalam diri kita, sebab kita memahami makhluk ini lemah. Dunia ini tidak bisa memenuhi keinginan kita. Kita ini lemah, yang bisa memenuhi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan al-ittirar, dan para ulama mengatakan ittirarul abdi huwa akhassu awsafil ubudiyah, bahwa rasa terdesaknya seorang hamba sehingga dia hanya meminta kepada Allah, itulah inti dari penghambaan. Jadi inti dari ubudiyah kita, inti dari penghambaan kita kepada Allah, kalau kita merasa tidak ada yang mampu untuk menjadi sandaran kita kecuali hanya Allah, di situ baru kita disebut sebagai hamba Allah. Bertuhan kepada Allah, ilah kita adalah Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Sehingga manusia hanya melihat hanya Allah yang bisa memenuhi. Ia tidak mengandalkan kekayaannya, walaupun barangkali dia kaya, tapi bukan kekayaan yang dia lihat. Ia tidak mengandalkan pengetahuannya, walaupun barangkali dia punya sedikit ilmu, tapi bukan ilmunya. Ia tidak mengandalkan kedudukan atau jabatan, walaupun dia punya jabatan, bukan jabatan yang menjadi andalannya. Ia barangkali punya pendukung, punya pengikut yang banyak, tapi bukan pendukung dan pengikutnya yang menjadi andalannya. Barangkali dia punya keturunan yang bagus, tapi bukan keturunan yang menjadi andalannya. Barangkali dia punya kolega, punya kenalan, punya relasi, orang-orang penting, orang-orang ternama, tapi bukan itu yang menjadi andalannya. Satu yang menjadi andalannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang berada dalam kondisi ittirar. Dia hanya mengandalkan Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah, diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah fitrah yang terdapat dalam diri setiap manusia. Kadang-kadang fitrah itu tertutup, kadang-kadang fitrah itu terhijab oleh sesuatu yang kita anggap bisa kita jadikan sebagai andalan. Tertutup oleh kekayaan, tertutup oleh kekuatan, tertutup oleh kecerdasan, tertutup oleh nasab, jabatan, macam-macam yang menutupi fitrahnya. Padahal fitrahnya sebetulnya butuhnya kepada Allah. Kapan fitrah itu terlihat? Rasa butuh itu terlihat. Kapan perasaan terdesak bahwa dia butuh kepada Allah itu tampak? Pada saat dia mendapatkan bencana dan musibah, pada saat dia mendapatkan masalah besar, ketika semua pintu tertutup, tidak bisa dia mengadu kepada fulan, tidak bisa dia mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada sosok manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun. Tidak ada orang yang seangkuh Fir'aun, tidak ada orang yang sesombong Fir'aun. Fir'aun ini satu-satunya manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan karena punya kekuasaan. Karena punya kekuasaan, punya pengaruh. Dia anggap kekuasaannya itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya Fir'aun, betapa lemahnya manusia ketika dia berada dalam kondisi yang sulit. Pada saat dia mengejar-ngejar Musa alaihi salam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi tenggelam semacam itu, Allah Ta'ala mengatakan hatta, sampai ketika datang kepadanya
gharq, di mana dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat dia bersandar meminta pertolongan pada saat itu, diombang-ambingkan di tengah lautan. Ketika itulah baru lidahnya mengatakan, qad amantu bi rabbi Musa, saya beriman kepada Tuhannya Musa. Baru ketika itu dia mengakui Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha kuat, yaitu Allah. Kapan itu diakui? Pada saat dia lemah, pada saat dia dapat musibah, pada saat dia mendapatkan bencana besar, baru manusia itu sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dia curhat sama fulan, sama fulan. Hanya Allah yang jadi sandarannya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, faqir ilallah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu manusia baru sadar kalau dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah biasanya baru dia sadar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Tadinya dia lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, dia sibuk dengan dunianya. Sampai ketika datang kematian, saat dia berpisah dengan dunia, baru dia sadar. Baru dia mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya mau melakukan amal walaupun hanya satu saya amalnya, ya Allah. Enggak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Manusia itu baru sadar ketika dalam kondisi yang pintunya sudah tertutup, baru dia sadar. Dalam keadaan dia payah, lemah, baru dia sadar. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa merasa diri kita butuh kepada Allah. Agar kita merasa diri kita lemah di hadapan Allah. Jangan pernah kita mengandalkan apa yang kita punya, enggak bisa dia jadi andalan. Kita hanya bisa mensyukuri nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah. Alhamdulillah diberikan sehat oleh Allah. Alhamdulillah diberikan kekayaan oleh Allah. Alhamdulillah diberikan jabatan kedudukan oleh Allah. Tapi jangan sekali-kali kita bertawakal kepada semua itu. Tawakalnya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi oleh Allah. Yang lain itu hanya sarana saja, sebab saja. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya kembali. Ada orang yang kaya luar biasa, dalam sekejap habis dia punya harta. Ada orang yang punya kedudukan tinggi, ketika dia berada dalam jabatannya tersebut, dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling punya pengaruh di tempatnya. Sehingga kadang-kadang dia bersikap petantang petenteng, angkuhnya bukan main. Tapi tidak lama kemudian habis kedudukan dan jabatannya, tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Begitulah manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Yang bisa memberikan itu Allah, yang mencabut kembali Allah, yang memuliakan itu Allah, yang merendahkan itu Allah. Ada saatnya. Semua ada saatnya. Kadang-kadang sekarang ini ada yang diangkat oleh Allah. Tapi hati-hati, pada satu saat bisa dijatuhkan oleh Allah. Kadang-kadang saat ini dia dielu-elukan oleh manusia, tapi hati-hati, kadang-kadang ada saatnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman bukan itu. Apapun yang dilakukan oleh manusia, yang jadi sandarannya hanya Allah. Allah yang menjadi tempat dia meminta. Ini yang disebutkan oleh Allah, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa yang bisa mengabulkan permintaan hambanya yang sedang merasa terpaksa, terdesak?
Amma yujibul muttar, kata Allah Ta'ala. Muttar dari ittirar ini tadi. Siapa yang bisa mengabulkan? Orang yang dalam kondisi terdesak, semua pintu tertutup di hadapannya, dia hanya melihat Allah. Satu-satunya pintu adalah Allah. Amma yujibul muttar. Siapa yang bisa mengabulkan kalau orang udah semacam ini? Hanya Allah yang bisa mengabulkan. Maka kalau kita berdoa, kadang-kadang ada orang katanya, orang kalau sudah berdoa pasti akan diijabah. Ud'uni astajib lakum. Disuruh berdoa, Allah janji katanya akan dikabulkan. Saya berdoa kok nggak dikabulkan? Tunggu dulu, lihat dulu. Tidak semua orang berdoa itu merasa butuh kepada Allah. Tidak semua orang yang berdoa merasa bahwa Allah satu-satunya pintu tempat dia bergantung. Kadang-kadang doa itu hanya spontanitas, tapi hatinya masih kepada yang lain, sandarannya kepada yang lain, bergantungnya kepada yang lain. Dia lebih mengandalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Tapi kalau dia bulat hanya bersandar kepada Allah pada saat itu. Amma yujibul muqtarra idza da'a. Apa ada yang bisa mengabulkan doa orang yang sudah terdesak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakshifus su', Allah yang bisa mengalihkan, menghilangkan keburukan-keburukan yang ada padanya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah kemudian bertanya, a ilahu ma'allah? Memangnya ada ilah selain Allah? Memangnya ada yang bisa diandalkan selain Allah? Memangnya ada yang bisa mengabulkan selain Allah? Sampai Allah bertanya semacam itu, a ilahu ma'allah? Apa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun. Memang sedikit kalian ingatnya sama Allah. Ingatnya kadang-kadang kalau lagi butuh aja ingat sama Allah. Ya, kalau lagi susah aja butuhnya ingat sama Allah. Kalau dalam kondisi jatuh baru ingat sama Allah. Sedikit kalian ingat sama Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Padahal setiap waktu kita butuh kepada Allah. Enggak pernah kita lepas kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin cepat dikabulkan permintaan-permintaan kita, maka rasa butuh itu harus kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Athaillah, wala asraf bil mawahib ilaika mithlu dzallah wal iftiqar. Tidak ada yang lebih cepat mendatangkan bantuan karunia dari Allah mithlu dzallah, daripada apa? Adzallah merasa hina di hadapan Allah, tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri, merasa rendah di hadapan Allah. Wal iftiqar, dan merasa fakir, merasa butuh, benar-benar papa di hadapan Allah, nggak punya apa-apa kita, merasa itu bahwa kita ini butuh kepada Allah. Al-iftiqar. Kalau sudah semacam itu, makanya kita disuruh saat-saat yang paling disenangi dari hamba ini apa? Pada saat kita berdoa Allah senang, karena berarti butuh sama Allah. Pada saat kita sujud, ya siapapun kita letakkan kening kita di atas tanah, kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, Allah senang. Ini berarti dia hamba Allah. Makanya jarak yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Allah senang. Ketika kita menampakkan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah, pada saat itulah Allah Ta'ala akan memberikan bantuannya kepada kita, anugerahnya kepada kita, karunianya kepada kita pada saat kita merasa lemah, tidak berdaya. Dzallah itu merasa hina, merasa rendah, itu dzallah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ingat, kata Allah, Allah telah memberikan kemenangan kepada kalian dalam perang Badar, di Badrin. Pada saat apa? Wa antum adillah, ketika kalian dalam kondisi merasa lemah. Coba kalau kita merasa lemah, ditolong sama Allah, dimenangkan oleh Allah. Pada saat itu nggak ada yang jadi andalan, jumlah pasukan jauh dibandingkan musuh, ya.
peralatan juga untuk perang jauh, musuh jauh lebih siap. Ya, secara psikologis juga mereka siap. Sementara sahabat ketika itu hanya ingin mengambil kembali barang-barang mereka yang pernah dirampas di Mekah. Hanya itu saja. Ternyata mereka dihadapkan dengan pasukan yang siap berperang. Nggak ada persiapan mereka. Akhirnya apa yang bisa mereka lakukan? Semata-mata berdoa sama Allah. Ya Allah, sampai Nabi berdoa selendangnya jatuh. Allahumma intahlik hadhil isabah. Kalau engkau kalahkan ini ya Allah, sudah nggak ada harapan lagi ya Allah. Kata Nabi SAW, anjis lana ma wa'adtana. Ya Allah, tunaikan, kabulkan apa yang kau janjikan kepada kami, berikan kemenangan-kemenangan. Sampai selendangnya jatuh. Berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya Rasul SAW. Merasa semua pintu sudah tertutup, nggak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali Allah. Pada saat itu Allah turunkan bala bantuan yang luar biasa. Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingat ketika engkau wahai Muhammad istighatsah. Nah, sekarang istighatsah jadi istilah yang populer. Itu awalnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Idz tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika engkau minta dengan luar biasa, curhatnya sama Allah, minta kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali hanya Allah. Idz tastaghithuna rabbakum. Ketika itulah fastajaba lakum. Allah kabulkan buat kalian. Allah kirimkan malaikat sebagai pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, membantu kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Memang ini ayatnya tentang zakat sebetulnya. Ya, sedekah itu kepada siapa? Yang pertama kali disebutkan lil fuqara wal masakin, yaitu buat fakir miskin. Tapi para ulama ahli tafsir yang lebih cenderung kepada mentakwilkan ayat ini, mereka mengatakan ada isyarat lain. Tafsir isyari. Ada isyarat lain bahwa sedekah, pemberian dari Allah, itu diberikan kepada orang yang merasa fakir, miskin, hanya butuh kepada Allah. Orang yang merasa butuh, fakir, maka ketika itu dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin.
وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita melihat begitu banyak Allah mengajarkan doa-doa yang intinya adalah agar kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Di antara doa terzikir yang bisa menjadi bacaan kita dan itu diajarkan oleh Allah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa yang menjadi andalan beliau? Beliau hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung berharap kecuali Allah. Allah selamatkan. Allah katakan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya dibuat dingin sama Allah. Aman Ibrahim alaihissalam. Begitu ketika seorang hamba hanya curhatnya, berharapnya kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan kepadanya. Nabi SAW dan para sahabat ketika dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu, orang-orang musyrik, orang Yahudi, semua berkoalisi mereka menyerang Rasul SAW dan sahabat. Bayangkan jumlah mereka sangat banyak. Sementara umat Islam di Madinah dikepung oleh mereka. Apa yang bisa dilakukan? Orang-orang munafik mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang munafik mengatakan, ini orang-orang sudah kumpul segini banyaknya, udah takut kita sama mereka. Orang munafik menampakkan ketakutan, bahkan memprovokasi orang-orang beriman agar merasa kalah dalam peperangan. Tapi lihat reaksi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat ketika dikatakan fakhshawhum, apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru bertambah iman mereka kepada Allah. Di sini akan dibuktikan siapa yang sebetulnya alal haq dan siapa yang sebetulnya alal batil. Fazadahum imana, apa yang mereka ucapkan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik yang jadi harapan hanya Allah, dia sebaik-baik tempat bergantung. Ketika itulah diberikan kemenangan yang luar biasa. Tanpa perang, musuh dibuat takut, mereka bubar dengan sendirinya. Masya Allah. Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus yakinnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.